Selamat datang. Kalian pernah nggak sih ngerasa kejebak antara ngejar kesuksesan di dunia ini sama memenuhi tujuan spiritual? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar pilihan paling fundamental yang sebenarnya membentuk seluruh hidup kita. Dan gimana cara kita menavigasinya. Jadi, pertanyaannya, pilihan paling mendasar dalam hidup itu apa sih sebenarnya? Yuk kita gali lebih dalam. Oke, jadi pada dasarnya nih, hidup itu seolah-olah ngasih kita dua jalur utama, dua prioritas yang kelihatannya saling bertentangan. Mari kita lihat apa aja keduanya. Nah, ini dia inti dilemanya. Pilihan utamanya adalah apakah kita hidup buat ngejar pengakuan dari orang lain atau kita hidup untuk mencari kedudukan di hadapan Tuhan. Ini adalah dua kutub yang akan kita jelajahi. Sering banget kan kita ngelihatnya tuh hitam putih aja. Di satu sisi ada urusan duniawi, ya soal status, karir, apa kata orang. Terus di sisi lain ada akhirat, hubungan kita sama Tuhan. Pandangan umum seolah-olah maksa kita buat milih, kamu di tim mana? Nah, tapi disinilah letak masalahnya. Kalau kita melihat ini sebagai pilihan salah satu yang kaku, itu justru bisa berbahaya secara spiritual. Betul, pendekatan kayak gitu justru malah bisa bikin, kita sebut aja korsleting spiritual. Kedengarannya serius ya. Makanya ayo kita pahami apa sih artinya. Jadi, korsleting spiritual itu terjadi pas kita jadi terlalu ekstrim. Entah kita cuma fokus sama akhirat sampai lupa sama tanggung jawab di dunia, atau sebaliknya, sibuk banget sama dunia sampai lupa sama jiwa kita. Dua-duanya tuh ujung-ujungnya bikin hidup terasa hampa dan gak utuh. Oke, kalau pendekatan pilih salah satu tadi itu salah, terus solusinya apa dong? Nah, mari kita beralih ke sebuah wawasan kunci yang menawarkan cara pandang yang jauh lebih nyambung. Kuncinya tuh ada di sini nih. Coba perhatikan gimana ayat ini bilang, kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ini bukan pilihan atau, tapi ini perintah dan. Ini benar-benar menantang gagasan bahwa kita harus memilih satu sisi saja. Nah, inilah konsep utamanya. Prinsip jalur paralel. Coba deh bayangin dua rel kereta api. Keduanya jalan ke arah yang sama, sebelahan, tapi nggak pernah nyatu atau campur aduk. Seharusnya beginilah hubungan antara urusan duniawi dan akhirat kita. Keduanya harus jalan barengan, beriringan. Oke, biar lebih kebayang, kita coba bedah salah satu jalurnya ya. Jalur duniawi ini. Apa sih sebenarnya yang nentuin status kita di mata orang lain? Jawabannya mungkin sedikit di luar dugaan. Ini bukan cuma soal seberapa kaya kita atau apa jabatan kita. Gini cara kerjanya. Status sosial kita itu intinya dinilai dari manfaat yang kita kasih. Manfaat ini tentu aja didukung sama sumber daya yang kita punya. Bisa kekuasaan, kekayaan, atau keahlian. Tapi yang paling krusial adalah cara pakainya. Apakah sumber daya itu cuma buat diri kita sendiri atau kita gunakan juga untuk bantu orang lain? Dan contoh ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Seseorang yang mungkin gak kaya-kaya banget tapi jadi penasihat yang bijak buat lingkungannya bisa punya status yang sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang super kaya dan berkuasa tapi egois, kedudukannya di masyarakat bisa jadi sangat rendah. Jadi kuncinya bukan di apa yang kita punya, tapi gimana kita pakainya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Setelah kita paham kedua jalur ini, gimana caranya kita nyatuin mereka dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang-kadang kita nemu ajaran yang kayaknya saling bertentangan kan? Satu fokus ke akhirat, satunya lagi ke dunia. Tapi sebenarnya ini bukan kontradiksi. Ini tuh justru petunjuk buat kita menuju keseimbangan. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Tujuannya itu bukan milih satu jalur, tapi nemuin titik keseimbangan kita yang sifatnya personal banget. Ini adalah titik yang unik buat setiap orang, di mana tanggung jawab duniawi dan tujuan spiritual bisa jalan bareng dengan selaras. Konsep ini bisa kita bayangin kayak gini nih, ada sebuah spektrum antara duniawi dan akhirat. Kita itu nggak diam di satu ujung aja, tapi terus-menerus bergerak, nyari posisi yang pas di sepanjang garis ini buat ngejaga keseimbangan. Jadi, pada akhirnya, pilihan yang sebenarnya itu bukanlah dunia atau akhirat. Pertanyaan yang jauh lebih penting buat kita semua renungkan adalah, di mana letak titik keseimbangan pribadi Anda